paling juga 2 periode selesai, nggak ada lagi bisa dari 2 periode. Hari-hari ini Pak Jokowi dikocok berkeinginan katanya untuk 3 periode. Kenapa? Loh, aturan mainnya sudah ada. Ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Karena kita bicara soal 2 periode menjadi 3 periode harus ada amandemen atau perubahan dari undang-undang. Pasti saya akan melakukan kampanye kan untuk menekan DPR RI ya, dan partai-partai politik. Ada 85% warga negara Indonesia loh Ya. di belakang saya itu. Jadi mereka akan mengambil langkah pertama, meminta sidang istimewa MPR yang mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu. Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih 3 kali. Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi, dan saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Waspada poros istana, Jokowi bisa berkuasa lagi jika ada celah. Spekulasi terbentuknya poros istana yang dipimpin oleh PDIP untuk Pilpres 2024 akan menguat meskipun Presiden Joko Widodo lengser dari kursi RI 1 di periode keduanya. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah, kemungkinan poros istana sangat terbuka lebar. Bahkan bila mengacu geliat politik, mantan wali kota Solo itu bisa saja melanggengkan kekuasaannya. Membaca geliat politis Jokowi selama ini, sulit mempercayainya untuk berhenti berkuasa jika memang ada celah untuk memperlama durasi presiden. Kata Deddy Kurnia kepada kantor berita politik RMOL pada hari Rabu 7 April. Menurut Deddy lagi, jika memang pemerintah memiliki komitmen menjaga periodisasi presiden tetap 2 periode, maka Jokowi seharusnya menyampaikan statement politik yang tegas dan tidak normatif soal amandemen. Meskipun dari sisi konstitusi ia tidak punya hak menolak amandemen, tapi statement politik perlu ia sampaikan agar ada kepastian posisi presiden dalam isu tersebut. Demikian pula dengan sikap Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang tetap sepakat pada jabatan presiden 2 periode. Pernyataan tokoh sentral pengusung Jokowi ini, kata Deddy, tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas untuk benar-benar menolak presiden 3 periode. Sebab posisi Mega saat ini bukan duduk di MPR ataupun DPR. Presiden kelima RI ini hanya sebatas pihak dari luar sistem pemerintahan, meski ditopang kekuatan politik yang kuat. Statement itu boleh saja, tapi amandemen adalah kekuasaan Dewan dan Majelis. Kecuali Megawati mengeluarkan kebijakan parpol untuk melarang kadernya menolak atau bahkan menginisiasi amandemen. Isu adanya poros istana di bawah komando PDIP sempat diutarakan pengamat politik yang juga merupakan pakar hukum tata negara, Refli Harun, beberapa waktu lalu. Poros istana bisa terbentuk bila PDIP tetap berkoalisi dengan Gerindra untuk 2024. Ada beberapa nama yang kemungkinan diusung poros istana pada 2024 mendatang, seperti Prabowo Subianto Puan Maharani Sandiaga Uno atau Ganjar Pranowo Sandiaga Uno. Karena kalau menyebut calon dari istana, 4 nama itu yang mungkin dijagokan istana pimpinan PDI Perjuangan, ujar Refli Harun dalam akun YouTube miliknya pada hari Senin 5 April. Kantor staf presiden curiga ada pihak yang akan menjerumuskan Joko Widodo melalui isu jabatan presiden 3 periode. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai ada kemungkinan orang terdekat Jokowi lah yang memunculkan itu. Tak ada asap jika tak ada api, tak ada sebab jika ada akibat. Tak ada yang merespon jika tak ada yang menghembuskan. Wacana itu bisa saja muncul dari orang-orang dekat Jokowi, namun kemudian pura-pura tidak tahu, kata Ujang.
Ujang juga menyinggung adanya keinginan mempertahankan jabatan terhadap orang-orang yang mengusulkan itu. Mereka disebut takut kehilangan jabatan. Karena jika Jokowi bisa berkuasa lagi, maka jabatan mereka akan aman. Jika Jokowi tak bisa maju lagi karena selesai masa jabatan, maka mereka pun akan menganggur dan kehilangan jabatan. Mereka bisa saja orang-orang post-power syndrome. Begitu ucapnya. Meski begitu, Ujang meminta Jokowi untuk tidak terjebak dengan orang-orang tersebut. Ujang menegaskan jabatan 3 periode itu melanggar konstitusi. Namun Jokowi jangan sampai terjebak oleh kaum-kaum oportunis seperti itu. Bisa saja orang-orang dekatnya itu ingin melanggengkan kekuasaan dengan menyeret-nyeret nama Jokowi. Jabatan 3 periode merupakan isu pengkhianatan terhadap konstitusi dan juga rakyat. Rakyat tidak butuh itu, bangsa juga tidak perlu. 2 periode adalah jalan terbaik dan hasil konsensus nasional. Rakyat mesti menolak dan melawan terkait dengan jabatan presiden 3 periode itu. Begitu lanjut Ujang. Seperti diketahui, wacana presiden 3 periode kembali mencuat. Kantor staf Presiden menegaskan Presiden Joko Widodo tidak berhasrat untuk masa jabatan 3 periode. Menurut KSP, Jokowi sampai saat ini masih memegang teguh amanah konstitusi. Terkait isu tersebut perlu ditegaskan bahwa Joko Widodo tidak memiliki hasrat sama sekali untuk masa jabatan Presiden 3 periode. Presiden sampai dengan saat ini masih memegang komitmen reformasi tentang pembatasan periode masa jabatan Presiden 2 periode saja, kata Deputi 5 KSP Jaleswari Pramodawardhani dalam keterangan tertulisnya. Lebih lanjut, Jaleswari juga mengungkapkan wacana masa jabatan Presiden menjadi 3 periode ini sudah bergulir sejak era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Kini menurutnya isu tersebut kembali diembuskan oleh pihak-pihak yang ingin mengganggu stabilitas politik. Wacana masa jabatan 3 periode ini sesungguhnya sudah muncul sejak periode kedua pemerintahan SBY. Wacana tersebut kini dihembuskan oleh beberapa pihak dengan agenda tersembunyi yang pada intinya ingin menjerumuskan presiden. Pihak-pihak ini ingin mengganggu stabilitas politik dan mengalihkan konsentrasi kerja presiden dalam mengatasi pandemi, pemulihan ekonomi dan kerja pembangunan lainnya. Karena itu, Jaleswari pun meminta isu masa jabatan presiden dihentikan. Dia meminta agar ketenangan masyarakat tidak terganggu oleh agenda tersembunyi. Waduh, Megawati tolak Jokowi 3 periode? Ada apa? Pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang menolak masa jabatan Presiden 3 periode mengisyaratkan banyak makna. Mantan Direktur Riset Indonesia Presidential Studies Arman Salam mengatakan bahwa pernyataan itu bisa menjadi teguran halus kepada Jokowi sebagai kader PDIP. Sebagai kader PDIP, Jokowi itu jangan coba-coba mengubah konstitusi dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, bisa saja memberikan penegasan pada publik kalau terjadi amandemen, maka bukan ulah PDIP. Ujarnya seperti dikutip dari Isindo News, Senin 29 Maret. Arman juga mengatakan publik saat ini tahu bahwa hubungan PDIP dan Partai Gerindra sangat romantis, sehingga hubungan kedua partai tersebut memiliki makna akan dilanjutkan di Pilpres 2024. Soal siapa yang jadi presiden dan wakil presiden itu urusan politik antara Megawati dan Prabowo yang bisa diputuskan dalam makan bersama. Jika Prabowo yang didorong menjadi calon presiden dari koalisi ini, maka dapat dipastikan Puan yang akan mendampingi. Menurut Arman lagi hal itu terjadi, maka dapat dilihat secara kasar minimal ada 3 poros partai yang akan mengusung capres-cawapres. Di poros ini yakni PDIP Gerindra, kemudian Golkar Nasdem, serta poros Demokrat PKS dan PAN. Namun peta itu bisa saja berubah berdasarkan kepentingan dan deal politik, terlebih isu 3 periode yang mulai memanas. Lebih lanjut, Arman juga mengatakan, Undang-Undang Dasar bukan kitab suci dan bisa saja diubah ataupun diamandemen berdasarkan kepentingan dan juga kebutuhan. Menurut dia, mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 terkait periodisasi juga diatur dan dibolehkan dan bukan merupakan kesalahan atau mengkebiri demokrasi. Baginya, demokrasi juga bukan sebatas pada periode jabatan presiden. Lebih luas, demokrasi adalah one man one vote. Artinya satu orang memiliki satu hak suara. Artinya kalau amandemen itu dikehendaki oleh mayoritas masyarakat Indonesia, maka amandemen itu terkait periodisasi dari presiden merupakan produk demokrasi.
Dalam pertarungan Pilpres 2024, peran Jokowi juga cukup signifikan. Bagaimanapun juga Jokowi adalah seorang petahana yang saat ini memiliki kekuatan dan jaringan yang paling mumpuni, baik birokrat maupun lintas partai. Belum lagi grassroots yang simpatisan, militan dari Jokowi, tentu berpengaruh besar pada bulat lonjongnya hasil Pilpres 2024. Begitu pungkasnya.